Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian subuh kita, Jumat subuh. Dan insya-Allah pada pekan kali ini akan dibersamai oleh Buya Haji Muhammad Arifin Purba MA. Dan insya-Allah pada pekan kali ini juga kita akan membahas dengan tema yakni mengenal jatinya diri. Untuk itu kami berharap seluruh jamaah via Zoom atau via offline yang berada di masjid untuk menetap sampai waktu syuruk insya-Allah. Untuk itu kami meminta kepada Ustadz Buya Haji Muhammad Arifin Purba MA untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Sudah dijadikan co-host. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Masjid Jami Nurul Hidayah Tanah Kusir yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya para jamaah sekalian baik offline maupun online yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini, mungkin udah pada kenal ya, karena saya juga kan khotib di sini juga kalau terawih. Nah, walau begitu nggak apa-apa, saya kenalkan sedikit. Saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi yang saya upload. Silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Ustadz Arifin Purba Official. Juga kami menyelenggarakan pesantren, tapi pesantrennya virtual, ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad atau malam Senin, kadang-kadang ditukar-tukar. Itu free, gratis, seluk-beluk sholat. Sholat zohir, sholat batin. Tapi dalam bentuk formatnya masih via Zoom. Mohon doanya mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pesantren faktual, ada tempatnya nginep. Nah, ke depan mohon doanya. Langsung saja tema kita adalah mengenal jati diri sendiri. Yuk, kita ngaji dulu. Karena banyak orang sudah seumur kita ini kalau dibilang udah tua takut tersinggung.
Kita ini sebetulnya belum tua, tapi sudah tidak muda lagi. Ya, saya yang paling tua, saya lah. Kenapa? Lahir zaman purba. Nah, mungkin paling tua saya. Sudah seumur ini, ya, tidak kenal diri. Bahaya itu. Nggak kenal diri dia. Akhirnya menjadi orang yang nggak tahu diri. Dasar tuh orang nggak tahu diri kali ya. Kok di situ sih duduknya tuh. Lama-lama menjadi orang tidak sadar diri. Emang dianggapnya hidup ini selamanya. Nggak sadar apa ya. Kemudian menjadi orang yang lupa diri. Dan ujung-ujungnya banyak orang yang gantung diri di bawah pohon toge. Nah, inilah yang harus kita kaji. Dibilang aja tasawuf, saya nggak menyebutnya tasawuf. Muhasabah, introspeksi diri. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ini perintah Allah. Berarti sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Wajib melihat kepada diri, mengenali diri. Fardu ain. Supaya menjadi orang yang betul-betul kenal diri. Nah, makanya hendaklah kita merenungkan dari mana kita berasal, dari apa kita diciptakan, mau kemana kita pulang, bekal apa yang harus dipersiapkan, apakah sudah punya Sherlocknya belum? Kalau enggak tahu Sherlocknya pulang, pasti kesasar. Di dunia ini aja kita kondangan, kok lama kali kok sampai? Iya kesasar kami. Enggak pakai Sherlock. Ini Sherlocknya. Ini salah, yang betul itu yang ini. Banyak juga Ustadz ngasih Sherlock salah. Ciri-cirinya apa Ustadz? Kalau ada Ustadz ngajak kepada kelompoknya, kelompok kita yang paling nyunnah, yang lain sesat, itu pasti salah Sherlocknya. Dakwah itu bukan mengajak kepada kelompok, mengajak kepada Allah dan Rasul. Hati-hati gitu. Mengajak kelompok, mengajak pribadi. Kalau ustadznya bukan dia, nggak ada yang datang. Tapi kalau dia dari mana-mana datang, itu fanatik buta namanya. Salah Sherlocknya. Ayo makanya kita harus mengkaji. Kita mulai dari alam. Nih, ada 13 alam persinggahan hidup manusia. Misalnya begini nih, seseorang berkata, kita baru saja mengantarkan kawan kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Salah. Kober, mana kober? Sana ya. Kober, kuburan, itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Itu alam yang kelima dari 13 alam. Dunia ini, tanah kusir ini, alam yang ketiga. Sudah dua alam kita lewati, untuk kita masih ada 10 alam ke depan. Panjang. Nah, makanya kita harus sadar diri. Bukan dunia ini selama-lamanya, bukan kuburan tempat terakhir. Enggak. Arti nggak paham dia, nggak kenal dia. Yuk kita mulai. Alam yang pertama, namanya alam Jabarut. Tuh, sebagian ulama mengatakan alam pertama namanya alam Jabarut. Alam Jabarut adalah alam tanpa gambaran. Belum bisa disebut sebagai manusia. Kenapa? Masih mencar-mencar dia. Jasadnya entah di mana, nyawanya, jiwanya entah di mana.
kemudian ruhnya entah di mana, korinnya entah di mana, terpencar-pencar. Nah, terpencar-pencar itulah namanya alam jabar. Apa dalilnya Ustadz? Ini dalilnya. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah pernah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan ketika itu mereka belum bisa disebut sebagai manusia, terpencar-pencar. Itu namanya jabarut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedangkan ia ketika itu belum dapat disebut sama sekali. Itulah alam jabarut. Kita pernah tinggal di sana. Di mana itu Ustadz? Gaib. Kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wajib kita beriman kepada yang gaib. Nah, ini yang pertama, Pak. Bu. Dari alam jabarut kita dipindahkan ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Apa arti alam rahim? Nah, jadi alam rahim itu adalah salah satu asmanya Allah, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim kan 99 asma Allah. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahimnya Allah itu Allah letakkan di perut ibu-ibu. Tuh. Untuk apa? Tempat jabang bayi. Kita nggak punya rahim, Pak. Walaupun nama Bapak Haji Abdul Rahim. Nggak punya rahim. Yang punya hanya ibu. Nah, ini makanya Allah sayang sekali kepada ibu-ibu. Nabi pernah ditanya, kepada siapa saya berbakti? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Kemudian kepada siapa Rasul? Kepada ibumu. Baru kemudian kepada siapa ya Rasul? Kepada bapakmu. Nah, berarti ibu berapa? Ibu berapa? Tiga. Bapak satu. Ibu tiga. Bapak satu. Jangan girang dulu Pak. Ini bukan hadis poligami. Bukan. Ini hadis berbakti. Ini dia hadisnya ini. Itu dia hadisnya. Jadi berbakti kepada ibu itu 3 kali. Berbakti kepada bapak 1 kali. Kenapa? Ibu punya rahim. Makanya dibikin lagu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Itu aja kerjaan. Itu bapak-bapak nyengir-nyengir aja kalau ngelahirin. Nah kalau emak-emak melahirin. Tuh. Nah, di alam rahim itulah manusia itu dibentuk oleh Allah. Makanya disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, manusia itu anak cucu Adam berasal dari sulalah. Kemudian berubah menjadi nutfah, air mani, menjadi alaqah, segumpal darah, menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian izoma, dijadikan tulang belulang, tengkorak kepala, badan, 2 tangan, 2 kaki. Kemudian dibungkus dengan daging, maka menjadilah makhluk yang sempurna. Ini disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. 14 abad yang lalu belum ada ilmu kedokteran anak. Quran sudah membahas. Nah, ini dia. Makanya sebagian dokter-dokter kandungan yang non-muslim di Amerika, di Eropa, di negara-negara lain membaca ayat ini sebagian masuk Islam. Ini bukan karangan Muhammad ini pasti firman Tuhan kata mereka. Karena kecerdasan otaknya. Tapi sebagian orang Islam banyak yang murtad. Kenapa? Karena dulu
otaknya. Jangan jadi orang dungu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Allah lah yang membentuk rupa manusia dalam perut ibu itu. Allah berfirman, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." La ilaha illahu al-azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk rupamu dalam rahim ibumu sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi yang membentuk rupa itu mau laki, mau perempuan, mau mancung, mau pesek, bagaimana itu Allah yang membentuk. Makanya Allah itu Al-Musawwir, yang membentuk. Nah, kemudian menurut ilmu kekhususan, Allah bentuk manusia dalam rahim itu ada 10 master cetakan. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 sedunia ini. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang di sini kita ketemu orang yang rupanya begini. Loh, kok Bapak ini mirip ya sama yang di sana? Padahal mereka nggak ada hubungan keluarga, tapi mirip. Itu satu cetakan. Saya Jabodetabek ada 3 yang mirip. Apalagi pakai peci yang bolong-bolong itu, mirip. Ada beberapa orang mirip. Lain bapak, lain emak. Itu namanya satu cetakan. Hmm. Allah yang mencetak dalam rahim. Bukan kita, Pak. Yuk kita bentuk yuk anak kita mirip bintang film India. Nggak bisa. Cemburu orang nanti, curiga orang. Kok nggak kayak bapaknya, kayak emaknya. Tuh, jadi Allah yang membentuk dalam rahim. Namanya Al-Musawwir. Nah, kemudian kita kenali lebih spesifik. Nih ya, yuk masuk ke dalam kita. Manusia itu ada 4 unsur. Yang selama ini kita sering dengar 2. Unsur jasmani dan unsur rohani. Itu belum lengkap, Pak. 4. Perhatikan. Yang pertama, unsur jasmani. Yang kedua, unsur hayati. Yang ketiga, unsur rohani. Yang keempat, unsur qarini. Itulah diri kita. Sekarang ini, setelah dibentuk dalam rahim. Ini 4 ini dibentuk dalam rahim. Lahir ke alam yang ketiga. Rahim alam yang kedua. Nih kita alam yang ketiga. Bentuknya ini. 4 unsur. Nah, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada istilah Bani Adam. Kemudian lagi ada istilah Al-Bashar. Kemudian disebut juga sebagai Al-Insu. Kemudian disebut juga sebagai An-Nasu. Dan yang kelima disebut dengan Al-Insanu. Quran menyebut. Jadi Bani Adam, Al-Bashar, Al-Insu, An-Nasu, Al-Insanu. Kita lihat. Bani Adam itu ditujukan pada manusia keturunan Adam hingga hari kiamat. 7 kali disebutkan dalam Quran. Bani Adam, Bani Adam, Bani Adam, Bani Adam. Manusia secara keseluruhan. Muslimkah dia? Non-muslimkah dia? Bani Adam. Oke. Kemudian Al-Bashar. Manusia biasa tidak memiliki keahlian apapun dan tidak mampu membawa manfaat bagi orang lain. Itulah Al-Bashar. Ya kayak ada orang asal hidup. Ada orang asal hidup. Udah nggak jalan otaknya. Sekedar hidup aja dia. Itu namanya Al-Bashar. Al-Bashar. Nggak pernah diisi otaknya. Nggak pernah diisi kolbunya dengan ilmu syariat. Jadi dia orang awam, orang biasa aja. Ya, 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 gitu aja. Ibadah enggak, sholat enggak, ngaji enggak. Itu namanya al-bashar. Jangan sampai kita jadi al-bashar. Kemudian al-insu. Al-ins maknanya jinak. Dapat ditangkap, bisa dilihat karena memang diperlihatkan. Sebaliknya lawannya adalah al-jinnu. Artinya samar, ya, tidak dapat ditangkap dan tertutup. Makanya al-insu kelihatan kita ini, al-jin, jin samar gak kelihatan. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal ins.
Nah, itu. Jin samar, al-ins kelihatan. Kemudian yang berikutnya lagi An-Nas. An-Nas berarti manusia secara luas. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris people yang berarti rakyat. An-Nas. Makanya di kota Mekah Al-Quran turun ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Di Madinah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. An-Nas, manusia secara umum, rakyat people. Kemudian yang kelima, al-insan digunakan pada totalitas manusia sebagai makhluk yang terdiri dari empat unsur tadi. Nah, itu kita insan lain. Unsur jasmani, unsur hayati, unsur rohani, unsur korini. Baru namanya insan. Makanya nanti kalau dia paham semua, al-insan kamil. Insan kamil. Yuk, yang akan kita kaji insan kamil ini. Al-insan itu yang kita kaji, empat unsur itu. Mari kita lihat. Manusia itu jasmaninya ada empat anasir. Lebih kecil lagi dia. Yang pertama disebut dengan anasir air. Ada dalam diri kita. Anasir api, anasir angin, anasir tanah. Kok kayak film Avatar Ustadz? Justru film itu ngambil dari Islam. Karena seluruh alam ada dalam diri kita. Makanya manusia disebut sebagai manusia mikrokosmos. Dari makrokosmos. Tuh. Lengkap semuanya ada di sini. Ya. Anasir air jadi apa dia dalam diri kita? Menjadi tulang, mengokohkan batang tubuh. Jadi tulang kita dari air. Allah yang menciptakan itu. Air bisa keras dia. Bisa motong apa aja itu kalau jadi salju dia itu. Kemudian anasir api menjadi darah, menerangi batang tubuh kita. Makanya kalau udah gak mengalir darah pucat dia. Darah itu hangat, Pak. Buktinya kalau kita motong sapi, kita pegang darahnya hangat. Makanya setan mengalir di mana? Dalam darah manusia. Karena setan dari api. Dia suka mengalir, dia hangat-hangat. Apalagi darah manusia itu semakin hangat, semakin suka dia. Darah siapa? Darah koruptor. Suka dia. Darah. Kemudian angin menjadi urat dan saraf. Menggerakkan batang tubuh kita. Kabel-kabelnya itu. Tuh. Dari angin. Bukan jadi, maaf, kentut. Bukan. Jadi urat dan saraf. Dari tanah. Tanah itu menjadi daging, menjadi kulit, menjadi bulu, menjadi kuku, menjadi gigi. Mengokohkan batang tubuh manusia ini. Nah, jadilah kita al-insan. Nah, nanti kalau lebih detail lagi, dari empat anasir ini, mana yang lebih dominan dalam diri kita? Beda-beda. Kalau ada orang lebih dominan unsur api, biasanya nanam pohon pagi-pagi, sore mati pohonnya. Kenapa? Panas. Adik saya lebih begitu ipar. Iya bang, aku kok begitu bang nanam. Ah, kamu itu unsur api lebih dominan. Aku cocoknya apa sih usahaku bang? Nah, ini kadang-kadang ada orang usaha ini gagal, ini nggak cocok. Kenapa? Nggak tahu di anasirnya. Hmm. Nah, kalau yang dominan itu api, itu biasanya cocoknya itu tukang las, tapi bosnya atau kuliner yang bermain dengan api. Kalau lebih lanjut konsultasi. Cuma ngasih tahu doang. Nah, kemudian unsur hayati disebut dengan nafs, nyawa menghidupkan jasmani yaitu jiwa. Nah, jiwa telah bersemayam di dalam rahim. Ketika dia positif hamil, sudah ada hayati, nyawa. Makanya selama hayat dikandung badan, tapi belum ada ruh. Nah, itu dia. Kita harus tahu bedakan mana nyawa, mana ruh. Nafs, nyawa. Itulah dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa. Nggak ada firmannya kullu ruhin za'iqatul maut, nggak ada. Nafsin, nafsu. Nafsu itu bukan makan banyak hawa, keinginan. Dibawa oleh setan, nempel ke nafsu menjadi hawa nafsu. Jadi nafsu itu jiwa. Nah,
Jiwa itu menjelang 4 bulan, nih, menjelang 4 bulan bersahadat di dalam rahim. Ini Allah berfirman. Kita lihat terjemahannya. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari surga mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, dan kami menjadi saksi. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam tidak tahu menahu tentang hal ini, persahabatan jiwa berada dalam rahim. Nanti di akhirat banyak orang bilang ke Allah, ya Allah, aku kayaknya nggak pernah bersahadat dalam kandungan, dalam rahim. Kata Allah, kamu kenapa nggak baca ayat ini? Jiwa kita sudah bersahadat. Itu bukan ruh, tapi jiwa. Yang mana jiwa itu nih? Sekarang sedang ngomong nih, dalam kolbu, dalam pikiran. Itulah jiwa. Pengen ini, pengen itu, begini, begitu. Itu jiwa, itu bukan ruh. Sekali lagi, jiwa kalau ke badan, menghidupkan badan. Kalau ke dalam kolbu sama pikiran, itu sedang mikir. Sedang merasa, itulah jiwa. Pengen ini, pengen itu, kadang sedih, kadang senang, itulah jiwa. Itu nafs, bukan ruh. Nah, setelah bersahadat, pas 4 bulan, nih, pas 4 bulan, barulah ditiupkan ruh. Nih, ya. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ya. Kemudian dia menyempurnakan jasmani dan hayati manusia dalam rahim itu. Kemudian Allah meniupkan ke dalam tubuh itu, ya, jabang bayi itu, ruhnya. Tadi dibacakan oleh imam kita ketika memimpin sholat subuh. Surah As-Sajdah ayat yang ke-9. Wa nafakha fihi min ruhihi. Ditiupkan ruh pas 4 bulan. Sebelum 4 bulan belum ada ruh, masih punya nyawa atau jiwa. Makanya hewan, binatang nggak punya ruh. Mereka hanya punya jasmani dan hayati, jiwa, tetapi grade-nya rendah. Hewan itu grade-nya rendah dia. Hanya sampai pada insting. Kalau manusia ada jiwa, ada akal, ada kolbu. Tapi belum ada ruh. Nah ketika 4 bulan baru ditiupkan ruh. Makanya ruh ini adalah cahaya ilahi dia. Nggak pernah berbosa. Yang mana ruh itu? Nih, perhatikan. Ada istilah, tanyakan kepada nuranimu yang paling dalam. Itu ruh. Nggak pernah bohong. Contohnya, ketika kita berbuat dosa, ruh ngomong, jangan. Ini nggak boleh. Ini terlarang. Ini nanti kalau ketangkep bagaimana? Datang KPK. Kata setan, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Sikat bleh, kapan lagi? Kata ruh, jangan, ntar ketangkep. Kata setan, tenang aja. Kalau ketangkep kan bisa bagi-bagi. Nah, itu. Kata ruh, oke di dunia ini kamu lolos. Tapi ntar kalau di dalam kuburan bagaimana? Di akhirat bagaimana? Kata kata setan, udah nggak usah dengerin itu omongan itu. Ambil aja, kapan lagi? Tuh. Akhirnya jiwanya kegoda. Kenapa? Nggak ngikutin nurani yang paling dalam. Ruhani yang paling, nggak dia ikuti. Kenapa? Karena dia nggak kenal dan nggak pernah silaturahim kepada ruhaninya. Ngobrol dong ke dalam. Caranya Ustadz. Nah, kapan-kapan saya kasih tahu. Nggak mungkin sekarang. Terlalu cepat. Kita kenalin dulu peta. Gitu, baru kenal dia. Banyak orang nggak kenal sama apa aja. Beda antara jiwa sama ruhani. Ruhani nggak pernah bohong. Makanya yang didoakan bukan ruh, maaf. Bukan ila ruh, ila arwah. Bukan. Tapi ila nafs. Makanya kalau kita berdoa. Rabbana zolamna anfusana. Anfus, jiwa. Nggak ada orang berdoa. Rabbana zolamna arwahana. Nggak ada. Karena arwah, ruh itu murni. Cahaya ilahi yang Allah tiupkan sebagai hadiah buat manusia, buat al-insan. Kalau dia mau silaturahim kepada ruhaninya. Kalau enggak, jiwanya itu bisa rusak.
wa nafsi wa masawaha, demi jiwa, demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu bisa fujur, bisa takwa. Qad aflaha man zakkaha. Untung orang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Ini dia. Jadi kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu keburukan dan kebaikan. Tuh. Jadi kolbu ada 3 lapis. Nanti kapan-kapan kita kaji lebih dalam. Lapis pertama bagian luar namanya asudur. Lapis kedua bagian tengah namanya al-fuad. Lapis dalam namanya al-absor. Nanti asudur ada 5 kamar. Al-absor ada 5 kamar. Totalnya 11 kamar. Kolbu. Itu ngaji dalam itu. Ntar kapan-kapan. Di sudur itu semuanya buruk. Di sana ada korin, ada setan, ada ego, ada penyakit-penyakit kolbu, iri, dengki, tamak, rakus, pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, meneketehe. Ada semua di sudur. Memang Allah letakkan di situ. Nggak bisa dibuang. Tapi harus dikendalikan. Ada caranya. Nah kemudian di ala basar semua kebaikan. Ada malaikat, ada rohani, ada ilmu, ada akidah, ada iman, ada takwa. Semua kebaikan ada di al-absar. Tergantung jiwa kita di tengah-tengah. Kalau dia sering main ke sudur, jiwanya rusak. Tapi kalau dia sering main ke al-absar, jiwanya bagus. Makanya ada bisikan setan, ada bisikan malaikat, ada bisikan rohani, ada bisikan ego. Nah ini dia dalilnya ini. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan pada diri manusia. Ada bisikan setan dia. Tapi juga malaikat memiliki bisikan. Setan itu di sudur, malaikat di ala basar sama ruhani. Bisikan setan menjadikan keburukan dan mendustakan kebenaran, sedangkan bisikan yang mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian hendaknya dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa mendapatkan yang lain, maka hendaklah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari setan yang dilaknat. Kemudian Nabi SAW membacakan surat, setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Itu surah Al-Baqarah 268. Hadis dari Imam Tirmizi. Jadi ada bisikan setan, ada bisikan malaikat. Ada bisikan ego, ada bisikan rohani. Jiwa di tengah-tengah. Oke ya. Kemudian ada lagi namanya korin. Nah ini dia. Ini hadisnya. Tidaklah seseorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin dari kalangan jin. Dan korin dari kalangan malaikat. Yang tadi. Para sahabat bertanya, kepada Anda juga diberikan korin wahai Rasulullah. Beliau menjawab, juga kepada saya, tetapi Allah Azza wa Jalla membantuku melawannya hingga dia masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Sahabat lain nanya, bagaimana dengan korin kami? Kata Nabi, tergantung jiwa kalian. Kalau jiwa kalian bagus, maka korin kalian bagus. Tapi kalau jiwa kalian rusak, nih, maka korin kalian akan mengundang 4 macam jin. Yang pertama, jin tempelan, itulah kesurupan. Ada anak-anak sekolah satu kelas kesurupan. Kenapa? Jiwa mereka kosong. Jiwanya kosong dari akidah, kosong dari ilmu agama, otaknya pun begitu. Jangan sering bengong, gampang kesurupan. Ayam saya bengong mati kemarin. Jangan bengong di motor, di mobil jangan bengong, salawatan. Tuh, kenapa? Karena kalau jiwa kosong, pikiran kosong, nanti korin kita ngundang jin tempelan. Jadi jin masuk lewat korin. Yang kedua ada namanya jin undangan. Itulah ngelmu, hati-hati. Puasa mutih, belajar pencak silat, diisi, itu namanya jin undangan. Hati-hati, ngundang dia. Kalau jiwa kita, pikiran kita kosong dari akidah, maka korin kita ngundang. Ngundang dapat. Ini maaf ini, saya berkali-kali mencoba belajar ilmu begituan Pak. Nggak bisa masuk tuh hodam. Bahkan saya pernah ikut mandi kembang Pak. Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan. Saya lakukan.
Kenapa penasaran? 3 orang kami, Pak, 4 orang, Pak. Yang 3 orang masuk itu ilmu khodam. Mandi kembang, Pak, bener-bener. Jam 1 malam, saya dimandikan. Bagaimana Pak Purba? Udah masuk? Belum. Sekali lagi, kagak masuk-masuk. Kata Kiai begini, ini Pak Purba kurang yakin nih orangnya. Pak Kiai, justru karena saya yakin lah saya datang. Bagaimana yakinnya Pak Purba? Begini Pak Kiai, ya Allah, kalau ini sesuai dengan syariatmu, mudahkan ya Allah. Tapi kalau enggak, lindungin hamba. Enggak boleh gitu Pak Purba. Terus Pak Purba yakinnya harus sama saya. Itu ciri-ciri dukun Pak. Maaf ini, yang punya ilmu khodam, maaf, saya bukan nantangin. Saya kasih tahu dakwah ini. Ini Pak, hati-hati aja. Jangan mentang-mentang orang pesantren bisa begini, itu pakai khodam. Pakai jin Pak. Bahasa suruh al-jin, nggak boleh, haram hukumnya. Hmm. Masuknya lewat korin kita. Kalau jiwa kita kosong dari akidah yang benar, masuk dia. Itu namanya jin undangan. Ada lagi jin kiriman. Bukan pakai tiki, pakai jin, Pak. Pakai santet. Nafasati fil uqad. Dikirim tuh santet orang. Nah kalau kita akidah kita benar, jiwa kita benar, ketika dikirim santet, itu jinnya di luar doang Pak. Nggak berani masuk ke rumah. Kelenteng, kelenteng begitu doang. Kenapa? Jiwa kita dijaga oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu. Itu dia rahasianya. Baru yang keempat paling atas, jin nasab. Itulah penyakit indigo. Pernah dengar ya? Bisa ngeliat-ngeliat. Itu indera keenam. Bohong. Itu jin nasab, jin keturunan nenek moyang. Kok saya nggak dapet Ustaz? Karena bapak keturunan ke-8. Sumpahnya berapa? 7 turunan. Yang ke-8 harus daftar ulang lagi. Ini sering sini. Emang begitu. Kita ini kan negara kita ini kan dulu kan animisme semua nenek moyang. Iya. Saya sendiri Pak, ada dukun Pak yang punya ilmu begitu. Dia bilang, Pak Purba lagi ceramah ya. Di belakang Pak Purba gede-gede itu. Betul saya bilang. Dari opung saya. Nih, khodamnya gede-gede ini. Bahkan maaf, khodam Kemanggisan yang Rawa Belong itu katanya Pitung situ, ke sana dikit. Di situ ada khodam paling gede. Semua ilmu-ilmu zaman dulu datang ke situ tunduk menemuin saya Pak. Maaf. Ayo Pak Purba saya gabung. Anda silakanlah di alam Anda. Jangan coba-coba masuk ke saya. Serius ini. Ada wajib kita beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi minal jinnati wan nas. Yang nggak boleh itu kita kerjasama. Nah, itu indigo, itu harus dirukyah, dia dikeluarkan. Kalau enggak, makanya 7 turunan dia turun, lihat mana cucunya yang lemah akidahnya, masuk dia. Itu namanya jin nasab, bukan kehebatan. Sekarang kan dihebat itu dia punya indera keenam itu orang indigo hebat, bukan, itu penyakit, dan itu menjadi anak buah dajjal di akhir zaman. Dikit lagi, begitu ditiupkan ruh. Nah, maka manusia ini kan ada hardware, ada software. Nih, hardware-nya itu ini otak secara fisik, jantung secara fisik, mulut, telinga, mata, seluruh tubuh itu namanya hardware, perangkat keras. Sebelum ditiupkan ruh, dia kayak binatang, Pak. Gak bisa berpikir seperti manusia. Standar, masih hardware dia. Begitu ditiupkan ruh, maka Allah berikan software. Langsung ada, bisa apa namanya itu, ada aplikasinya, ada programnya. Iya, uh, ini otak ini bisa ada program bisa untuk mikir. Jantung ada program bisa untuk merasa dan seterusnya. Mulut bisa bicara. Ayam juga punya mulut, sapi, tapi nggak bisa bicara kayak kita karena mereka nggak punya hardware, nggak punya software, nggak ada ruh. Hmm, tuh. Tapi ingat, itu semua harus diinstal, ya, harus diisi. Siapa yang ngisi? Orang tua kita. Makanya kata Nabi setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Belum ada isi. Masih kosong dia. Ibarat laptop udah ada hardware-nya, sudah ada software-nya, tapi belum ada programnya. Makanya diisi anak itu.
diisi ilmu agama, diisi ajaran bicara, andinta, andinta, andindang, cilup, ngomongnya juga bagus-bagus. Jangan, au ana, jangan begitu. Yang bagus ngomongnya supaya terekam dia. Makanya bapak dan ibunya lah menjadikan dia orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi. Harus diinstal. Nah, kalau kita ini bagaimana? Kita ini harus reinstall karena udah macam-macam rekamannya di sini. Harus di dia, itu dia. Kayaknya nggak bisa sekali pertemuan dia ngereknya itu. Oke, dikit lagi. Ini tiba saatnya jasmani ditinggalkan oleh yang tiga, oleh hayati, oleh rohani, oleh korini. Semuanya ini akan keluar dari jasmani. Jasmani ini kayak keong itu rumahnya ini kita ini. Dia mau keluar. Nah, namanya mati. Itulah dia namanya sakratul maut. Ayo kita lihat ini. Keluar tiga-tiga itu dari jasad. Kemana pulangnya? Nih, kalau jasmani itu masuk ke kober, kuburan. Ya, bila Israel datang memanggil, badan terkubur di pembaringan. Nah, itu dia. Kalau rohani itu ke iliin. Orang kafir juga ruhnya ke sana. Ruh. Kemudian kalau jiwa, nah itu hayati jiwa, ada yang di alam barzah, di kerangkeng kayak kandang burung, ditaruh di samping kuburan sama jasadnya. Makanya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Itu ada jiwa-jiwa yang ke situ. Tapi ada juga yang jiwanya itu nanti ya ke alam sijin di bawah kuburan. Ini kuburan di bawah, itu namanya sijin, kerak bumi. Ada yang diiliin, ada yang di kuburan, itulah jiwa. Nah, kemudian korin, ada jiwa juga itu nanti ada yang jiwa keiliin. Itulah jiwa mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata jiwa, kata roh, ayo kita pulang yuk. Ayo, karena jiwanya mutmainnah. Tapi kalau ayo kita pulang nggak mau, masuk ke alam kubur lah dia atau ke alam sijin. Tapi kalau mutmainnah ke iliin, wisata rohani dia. Kalau korin, itulah dia gentayangan di kuburan. Jadi yang nampak-nampak itu bukan arwah, Pak, tapi korin, hantunya. Orang tabrakan, gedebang, gedebung, wih, itu arwahnya gentayangan sering nampak-nampak. Itu bukan arwah, korin. Suster ngesot, jembatan Ancol, ya jembatan Ancol, filmnya. Itu bukan arwahnya penasaran, tapi korinnya yang bisa kesurupan. Siapa kamu? Saya mbahnya ini. Ngapain datang? Kangen sama cucu. Kenapa nggak pulang? Saya mau pulang kalau dikasih kopi campur odol. Itu bukan arwah, tapi korin. Itulah dia korin orang itu. Itu ditangkapin oleh dukun, jadikan ilmu santet. Itu korin, Pak. Hantu setiap kita punya itu. Kalau dia orang baik, kadang-kadang mau nikahkan anak, kok wangi ya? Kayaknya bapak kita datang deh arwahnya. Nenek kita itu bukan arwah, korinnya. Kalau orang baik, korinnya wangi. Kalau orang jelek, korinnya bau. Itu korin. Terakhir, nih, jiwa manusia itu. Kalau dia muslim fasik, muslim munafik, musyrik, murtad kafir, itu jiwanya amaroh. Tempatnya di sijin, di bawah kubur, mendapat siksa selama-lamanya sampai kiamat. Tak di sono, disiksa lagi. Nggak percaya mereka, tunggu tanggal mainnya. Orang muslim sama mukmin itu jiwanya lawamah, mulhamah, tempat kembalinya dikubur dekat sama jasad, tapi nggak nyatu lagi mereka. Adapun mutmainnah, orang mukmin adalah mutakin mutmainnah, tempat kembalinya ke iliyin. Nah, kesanalah Sherlock kita pasang. Pasanglah ke iliyin, Pak. Caranya jadikan jiwa kita mutmainnah, orang bertakwa, setiap ibadah larinya ke takwa, la'allakum tattaqun, supaya jiwanya mutmainnah. Sebelum waktu surup, udah layarnya ditutup, selesai. Ini maksud saya kalau ngaji pakai infokus, jadi nggak melebar saya. Fokus dia, malah lebih jelas berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Silahkan. Atau bikin kajian khusus kita. Ayo,
Silakan, Mas. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari via Zoom atau via offline. Ya, kami persilahkan. Ayo. Nah, jangan bilang begini, ah Ustadz terlalu tinggi. Kapan lagi kalau nggak dimulain? Dikit-dikit selalu tinggi, terlalu dalam. Jangan mau dibodohin terus, itu maksud saya. Agak galak saya jadinya. Iya, udah sering kita ngaji macam-macam, tapi ke dalam nggak pernah. Ya, silakan Akhi. Bagus pertanyaannya. Jadi begini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jiwa kita ketemu sama jiwa dia. Ini agak tipis karena sudah di alam barzah, nggak ada yang bisa keluar. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Kemungkinan kedua yang ketemu itu adalah korin kita sama korin dia. Nah, itu mungkin karena korinnya gentayangan dia di luar. Nunggu sampai kiamat nanti bersatu lagi bangkit. Jadi ketemu korin kita sama korin dia dalam mimpi itu. Makanya ada orang ilmu yang keluar. Itu yang keluar bukan arwahnya, korinnya. Jadi itu yang saya pahami, yang saya ketahui itu begitu. Karena maaf, alhamdulillah saya masih ngaji loh. Cuman beda kita ngajinya. Kalau saya ngaji murid berdua, saya sama teman, guru satu, ngaji tengah malam. Karena jam 11 ke bawah saya ngajar, habis ngajar saya belajar. Kalau ada ustadz nggak pernah ngaji garing, Pak. Ketahuan itu, apalagi Ramadan nih, sini nih. Kata jamaah, pasti kutiba, pasti kutiba. Benar kutiba lagi. Cemana pula kita ini umat mau cerdas. Ustaznya nggak belajar. Yang saya tahu gitu, akhi. Jadi kemungkinan besar itu korin kita sama korin dia ketemuan. Itulah yang bisa disuruhkan itu yang kayak di YouTube itu siapa itu namanya. Dimasukkanlah dia. Wah, ini katanya arwahnya masuk. Bukan arwah, itu korin. Kan ada model-model pengobatan begitu. Dia sebagai media masuk cerita. Ya tahulah, emang ikut sama dia. Bukan arwah, bukan jiwa tapi korin. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu. Dua. Diri jasmani, diri hayati, jiwa. Adapun ruh sama korin nggak usah dijaga. Dia ngikut aja dia. Tuh. Jiwa ini jaga. Setiap ibadah larinya ke jiwa. Sholat menenangkan jiwa. Kalau sholatnya dijiwain. Ini kan kita sholat nggak dijiwain. Allah Akbar. Pikiran sama hati ngambang dia. Ntar nyayur apa ya? Kemarin nyayur lode, masa lode lagi. Nah, itu terus ngayap, nggak bisa. Hmm. Jadi sekali lagi, yang ketemu itu dalam mimpi adalah korin ketemu korin. Kalau ruh nggak mungkin, udah keiliin ruh. Ruh nurani yang paling dalam, udah keiliin nih kalau meninggal. Kalau jiwa di barzah, di kerangkeng, nggak bisa keluar. Tapi kalau korin sama korin bisa. Oke, begitu ya. Walau alam bisawab. Ada lagi? Baik Ustadz, ini ada yang bertanya di via Zoom. Ya, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika ada orang yang sakit jiwa atau gila itu kenapa Ustadz? Apa yang kita sebut pikiran, otak dan kecerdasan? oke, siap. Jadi yang dikatakan nafs jiwa itu gabungan antara kolbu sama akal. Kayak silakan nanti lihat ke YouTube saya pencerahan akal dan kolbu, ya. Ustadz Arifin Purba official pencerahan akal dan kolbu. Jadi jiwa sama akal itu nyatu dia. Nah, ini ada yang paling dominan apabila akalnya ini rusak, maka jiwanya rusak. Makanya kan syarat-syarat itu adalah Islam balik berakal. Kalau akalnya udah gila, udah nggak bisa lagi mikir,
Udah kayak orang gila lagi tuh. Jiwanya pun udah nggak bener udah. Atau akal ini gilanya itu gila harta, gila jabatan, gila perempuan atau gila laki-laki, maka jiwanya pun rusak. Nah, jadi gila ada dua di sini. Ada betul-betul gila secara hardware, rusak dia saraf-sarafnya. Ada yang gila secara istilah. Nah, tadi gila jabatan menghalalkan segala macam cara untuk supaya menang ketika pilkada atau pilpres atau pil lainnya. Ternyata dia udah berkorban habis-habisan, kalah. Gila dia. Ada yang begitu sudah berkuasa dia, wah gila harta, ditumpuk harta sebanyak-banyaknya, jiwanya pun rusak. Nah, itu. Jadi antara jiwa sama akal itu nyatu dia. Harus dicerahkan, dikendalikan dengan syariat. Nah, gitu kira-kira ya. Ada lagi terakhir, jam berapa suruk? Sudah Udah masuk. masuk? Oke. Sudah, Ustaz. Udah, jadi gak usah panjang-panjang. Yang ngaji itu gak usah panjang-panjang. Pendek aja udah. Untuk apa panjang masuk separuh? Kan gak enak. Pendek masuk semua. Ngaji. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Insya Allah ya. Ini saja mungkin dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita tutup kajian ini. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kajian ini mendapatkan keberkahannya. Dan kita doakan juga ustadznya mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umur kebaikannya insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul Wah, majelis. halo, 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 Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika Halo, asyhadu an la halo. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.